Jumpa lagi di Kabar Ajaib. Saya Yazid Muammar, Financial Content Spesialis Ajaib. Pada kesempatan kali ini akan memberi kabar terkini seputar ekonomi dan pasar modal. IHSG menguat dalam sepekan, saham-saham sektor infrastruktur laris diburu investor. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham gabungan pada pekan ketiga atau sejak tanggal 15 Juni hingga 19 Juni 2020 menguat 1,27%, ditutup pada level 4.942 dengan nilai transaksi mencapai 39,6 triliun rupiah. Investor lokal tampak lebih optimis dibandingkan investor asing yang membukukan net sale sekitar 2,8 triliun di semua pasar. Optimisme di bursa salah satunya dipicu oleh pembukaan ekonomi di sejumlah wilayah dengan protokol new normal. Sektor yang menjadi juara sepanjang pekan ini ialah infrastruktur dengan penguatan 6,01%, sedangkan sektor pertambangan menjadi yang paling merana dengan pelemahan 0,31%. Melihat tren kenaikan dalam beberapa bulan ini, IHSG berpotensi bergerak kembali di atas level 5.000. Adapun rentang perdagangan sepanjang pekan ini diperkirakan berada di antara 4.850 hingga 5.100. Kita memasuki kabar kedua. Demi pertumbuhan ekonomi, BI pangkas suku bunga 25 basis point. Bank Indonesia atau BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga BI 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak 25 basis point menjadi 4,25% melalui rapat Dewan Gubernur atau RDG secara virtual yang digelar pada 17 hingga 18 Juni 2020. BI mengambil kebijakan tersebut dalam upaya untuk menjaga stabilitas sektor moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tengah berjuang keluar dari wabah virus corona atau COVID-19. Keputusan penurunan ini konsisten dengan upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada era COVID-19, sebut Gubernur BI Peri Warjio dalam keterangan pers RDG BI edisi Juni 2020. Kita memasuki kabar ketiga. Pemerintah ringankan beban petani di tengah COVID dengan penurunan pajak. Pemerintah berencana memberikan keringanan atau penurunan pajak kepada para petani guna menurunkan beban di tengah pandemi COVID-19. Penurunan pajak pertambahan nilai atau PPN pada produk primer rencananya dikurangi dari 10% menjadi hanya 2%, ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Namun, Airlangga belum menjelaskan secara rinci produk pangan yang dimaksud. Ia juga belum memberikan kepastian kapan kebijakan tersebut akan dilaksanakan. Kebijakan tersebut dapat menurunkan harga pangan di dalam negeri dan meningkatkan daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat meningkat, dan pertumbuhan ekonomi menjadi tetap terjaga. Kita memasuki kabar keempat atau kabar terakhir. Morgan Stanley sarankan borong saham yang ada di Indonesia. Bank investasi global asal Amerika Serikat Morgan Stanley dalam kajiannya memberikan rating overweight kepada saham-saham yang ada di Indonesia. Ekonomi Indonesia diperkirakan akan pulih ke level sebelum krisis pada kuartal 1 2021. Morgan Stanley sebenarnya memberikan rating underweight bagi saham-saham di negara berkembang atau emerging market. Namun, saham asal Indonesia justru mendapatkan upgrade rating menjadi overweight dari Morgan Stanley. Ekonomi Indonesia yang bertumpu pada konsumsi domestik dan proporsi ekspor yang tidak terlalu besar membuat ekonomi Indonesia bisa pulih lebih cepat karena kurang terpapar langsung terhadap resesi global. Gunakan kabar positif ini untuk tetap berinvestasi di pasar modal dengan cara membeli saham maupun reksadana. Demikian kabar ajaib untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di kabar ajaib selanjutnya. Terima kasih.